Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Absen dulu ya. Eh, Muhammad Akmal ada? Muhammad Akmal, Muhammad Sirajuddin, Pak Aki, Hadir, Pak. Ahmad Rian, Hadir, Pak. Bausan, Bausan ada? Gasak, Ahmad Krishna, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Tegar, Hadir, Pak. Panji, Hadir, Pak. Nurbaiti, Hadir, Pak. Geni Rial, Inarsia, Hadir, Pak. Antonius, Fania, Hadir, Pak. Joseph, Hadir, Pak. Muhammad Fadli, Hadir, Pak. Supandi, Hadir, Pak. Ferdinandus, Hadir, Pak. Taufik, Hadir, Pak. Wiwit, Hadir, Pak. Muhammad Haris, Arya Putra Ramadhani, Hadir, Pak. Iyut Uswatun, Hadir, Pak. Reva hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Ananda Niko, Hadir, Pak. Samar, Hadir, Pak. Muhammad Kori, Hadir, Pak. Arif Prianto, Hadir, Pak. Muhammad Hussein Abdullah, Hadir, Pak. Jagat, Hadir, Pak. Muhammad Fauzi, Hadir, Pak. Panca Hairul, Naufal, Hadir, Pak. Aditya, Hadir, Pak. Theo Christopher, Nina ada? Hadir, Pak. Arif Kurnia, Riki Safatullah, Hadir, Pak.
Indrianto, Hadir, Pak. Indra Wijaya, Pak. Sidan, Hadir, Pak. Araka, Araka, Alvin, Hadir, Pak. Asmi, Osa, Hadir, Pak. Mona, Muhammad Rasil, Hadir, Pak. Dimas, Hadir, Ali, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Alfa, Bayu Permadi, Abid Furqan, Muhammad Akmal, Hadir, Pak. Muhammad Sirajuddin, Hadir, Pak. Fauzan, Gaza, Hadir, Pak. Denirio, Hadir, Pak. Antonius, Muhammad Haris, Muhammad Arya, Argia hadir, Pak. Panca Hairul, Theo, Hadir, Pak. Araka, Asmi, Azmi hadir, Pak. hah? Siapa? Azmi, Pak. Azmi. Asmi hadir. Iya, Pak. Azmi hadir, Pak. Mona Oscar, Muhammad Alfa, Bayu Permadi, Pada bulan November 2022 yang lalu. Bayu Permadi, Abid Furqan, Oke, jadi ini kita masuk pertemuan 12 ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa materinya mirip-mirip dengan Matek 2 ya. Ini hanya pengayaan ya, karena kita tahu bersama bahwa kenapa kita belajar Direct Courier itu karena ingin mengaplikasikan Direct Courier dalam suatu permasalahan engineering ya. Salah satu permasalahan engineering itu adalah menganalisis suatu rangkaian ya. Jadi misalnya terkait dengan rangkaian listrik berarti kita berbicara terhadap fungsi arus, baik itu domain waktu ya, domain frekuensi atau domain apapun ya. Jadi kita hanya pengayaan di sini ya, supaya kalian bisa mengkorelasikan antara Direct Courier, teori dari Direct Courier dengan ketika kita aplikasikan dalam
permasalahan rangkaian listrik ya. Nah, pada dasarnya ketika kita berbicara tentang arus dan tegangan ya, jadi sinyalnya itu adalah berbentuk sinus murni ya. Tetapi terkadang ketika dalam perjalanan arus dan tegangan itu dia mengalami suatu namanya gangguan ya. Baik itu gangguan kecil, sedang maupun besar ya. Gangguan-gangguan inilah yang menyebabkan terjadinya sinyal arus dan tegangan itu tidak dalam bentuk sinus murni ya. Bisa saja mungkin terjadi gangguan-gangguan seperti misalnya arus sinusnya melebihi ambang batas. Jadi mungkin saja misalnya ambang batasnya sampai di sini misalnya ya. Sama sini misalnya ya. Ini melebihi ambang batas ya. Kalau melebihi ambang batas ini namanya over voltage ya. Kalau dia berbicara tentang tegangan misalnya ya. Atau mungkin ada distorsi-distorsi begini. Yang besar misalnya. Sehingga tidak menjadi sinus murni. Nah, mungkin idealnya sinus murni ya, tapi kenyataannya mungkin tidak harus mendekati sinus murni. Mungkin saja distorsinya kecil-kecil ya. Jadi masih mendekati sinus murni. Ya. Atau mungkin terjadi lonjakan seperti ini misalnya. Nah, ini tidak dibolehkan dalam, kalau misalnya rangkaian listrik itu dalam suatu sistem besar adalah sistem tenaga listrik ya. Nah itu ya. Jadi perlu kita pelajari ya. Atau misalnya mungkin sinyalnya kotak-kotak gini ya. Kotak-kotak gini. Kapan kita menggunakan kotak-kotak, misalnya sinyal kotak-kotak, kita dari sinus begini kita ubah ke kotak-kotak misalnya ya. Tergantung keperluannya apa. Kalau kita outputnya kepingin kotak-kotak, berarti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, berbicara tentang sinyal, kita harus tahu dulu namanya perioda. Jadi perioda itu adalah sinyal yang berulang dalam selang waktu tertentu. Jadi kita harus tahu bentuk sinyalnya. Misalnya bentuk sinyalnya seperti gambar ini ya. Berarti dia terjadi perulangan di sini. Nah, perulangan di sini itu dinamakan satu periode. Ya. Kemudian Anda harus tahu juga amplitude ya. Amplitude ya. Kalau amplitude dari puncak ke puncak, berarti dari sini ke sini. Itulah yang dinamakan sebagai PT atau fungsi tegangan terhadap waktu ya. Jadi waktunya berubah-ubah, waktunya dalam rentang tertentu ya. Terus tegangannya berubah-ubah terhadap waktu. Mungkin pada misalnya T1, ya, T2, ya, T3, pada saat T3 0 misalnya. Tegangannya 0 ya. Jadi ini dari waktu ke waktu, sinyal ataupun si tegangan ini berubah-ubah. Kalau misalnya begini kan
PT ya. T ini kan tetap ya. Tapi dia berubah-ubah misalnya. Gitu ya. Nah, perubahan ini yang kita harus analisa misalnya ya. Kalau Anda sebagai engineer nanti. Ketika misalnya Anda bekerja ya. Terjadi gangguan apalah ya. Ketika Anda ukur, ternyata sinyalnya begini. Apa yang harus Anda lakukan? Dengan melihat sinyal outputnya misalnya ya. Nah itu kenapa kita perlu menganalisa suatu sinyal. Ada juga kalau yang tadi ini adalah sinyal yang apa namanya periodik ya. Jadi ada periodenya. Kalau ini sinyal yang artinya kalau mau tahu perulangannya kesulitan kita ya karena bentuknya tidak seragam ya. Namun pada dasarnya sinyal ini dia tetap memiliki nilai amplitude ya. Amplitude baik itu amplitude maksimum, minimum ya. Dan dia berubah juga terhadap waktu ya. Jadi ada sinyal yang bisa kita tahu bahwa dia satu periode gelombangnya segini, kalau ini kita nggak bisa tentukan ya. Nah, untuk menganalisa sinyal tersebut, salah satu cara adalah dengan menggunakan Deret Fourier. Tapi ingat Deret Fourier adalah analisa sinyal untuk periodik ya. Kalau non periodik itu kita belajar mate kemarin bahwa kalau non periodik kita menggunakan integral Fourier ya. Kalau periodik berarti kita menggunakan Deret Fourier. Dalam Deret Fourier menggunakan trigonometri, kita juga sudah belajar bahwa ada dua rumus yang kita gunakan. Rumus pertama itu adalah ini. Kalau kita pakai rumus ini, berarti kita harus mencari A0, A1, B1, A2, B2, A3, dan B3, dan seterusnya. Artinya kita harus mencari koefisien A0, AN, Dn, baru kita cari N sama dengan 1, dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan rumus ini, kita cukup mencari A0, AN, dan Dn. Kita tidak perlu uraikan A1, B1, A2, B2 ya. Nah, dalam Deret Fourier trigonometri ini mengandung dua makna ya. Ada namanya ADC, ada namanya AC. Nah, bagian AC ini dikatakan sebagai ini sama ini ya. Ini dikatakan sebagai harmonik ke N. Nah, di sini yang mempengaruhi apakah dia sinus murni atau tidak ya. Jadi kalau ininya tidak bagus ya, bisa saja dia begini nih. Gitu ya. Jadi sinus murni atau tidaknya tergantung dari ini dan ini ya.
Nah, saya kilas balik sedikit, tapi tidak terlalu detail ya, bahwa ketika Anda mencari deret Fourier, berarti Anda harus mencari A0, AN, dan BN ya. Terus mungkin Anda bertanya-tanya, ada yang pakai 2/T, ada yang pakai 1/T ya. Ini tergantung dari rentang periode yang Anda gunakan ya. Jadi kalau misalnya rumusnya Anda gunakan ini ya, ini kan standar ya, ketika kita menggunakan satu periode. Tapi kalau Anda menggunakan atau Anda menganalisa hanya setengah periode, maka rumusnya menjadi A0 sama dengan 1T/2 ya, integral 0 sampai T/2 ya, T dt. Artinya 2/T integral 0 sampai T/2 Ft dt. Sama juga ini. Kalau Anda menggunakan misalnya sini T/2. Berarti ini menjadi 4. Ini juga T/2, ini menjadi 4. Kalau ini T/2 menjadi 2/T ya. Tuh, supaya Anda tidak salah dalam melakukan persepsi ya. Nah, ini adalah rumus yang tadi kita untuk deret Fourier ya. Nah, jadi Anda harus sudah di luar kepala ini rumus ini ya, supaya Anda tidak salah dalam penerjemahan ketika Anda sudah mendapatkan A0, AN, dan BN ya. Ingat di sini adalah omega 0 ya. Nah, tergantung kalau Anda gunakan periode dalam L beda lagi ya. Nah, beda lagi rumusnya di sini. Kalau Anda gunakan misalnya periode P, dan lagi ya. Cuma kita di sini berbicara tentang domain frekuensi ya. Jadi kalau domain frekuensi, Anda pakai rumus ini ya. Untuk mencari deret Fourier-nya. Nah, ini sedikit ada tambahan ya, bahwa ketika Anda melakukan analisis deret Fourier, ada beberapa kesetaraan yang Anda bisa lakukan ya. Jadi contohnya misalnya Anda mendapatkan fungsi ini cos 2np, Anda bisa ganti langsung menjadi 1. Atau sin 2np Anda bisa ganti menjadi 0. Atau ini ya, ini paling sering ya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan AN misalnya cos NP dikurang dengan 1. Ya, maka Anda bisa ganti menjadi 1 pangkat N dikurang dengan 1 ya. Nah, ya. Jadi Anda bisa ganti ya. Nah, selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah saat Anda melakukan integral. Hati-hati kalau misalnya Anda salah mengintegralkan, otomatis persamaan yang Anda hasilkan itu pasti salah ya. Yang paling sering terjadi pada integral deret Fourier adalah keempat ini.
Jadi Anda harus betul-betul fokus di luar kepala yang ini, 4 ini ya. Karena ini paling sering muncul ketika kita melakukan integral pada direct Fourier. Jadi kalau Anda ada integral misalnya cos 2t dt, kalau Anda melihat rumus ini hanya adalah 2. Ya. Berarti A-nya 2. Jadi Anda tinggal masukkan 1/2 sin 2t. Kalau di sini adalah misalnya 0 sampai 1, karena di sini dt, berarti t sama dengan 1, t sama dengan 0. Kenapa saya tulis t di sini? Karena supaya Anda tidak salah memasukkan angka ini. Karena kita integralnya terhadap dt, berarti t di sini. Anda tinggal masukkan ke dalam sini. Kalau misalnya kayak kemarin T sin ya, sin 3 T dt. Berarti A-nya adalah 3. Kemudian ada 2 variabel T dan T. Ini kan agak ribet kalau integralkannya. Anda tinggal gunakan rumus ini. Gitu ya. Kalau Anda gunakan rumus itu, berarti 1 per A-nya 3, berarti 3 pangkat 2, 9. Cos 3 T ditambah per 3 T sin 3 T. Kalau misalnya sini 0 dan 1, Anda tinggal masukkan sini. T sama dengan 1, T sama dengan 0. Jadi kita tidak kesulitan dalam melakukan integral ya. Makanya keempat integral ini Anda harus kalau istilahnya dalam catatan itu diresum ya. Karena paling sering muncul keempat integral ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Ya, kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya sama aja dengan matek ya. Matek kita diminta untuk melakukan atau mencari direct Fourier. Ya. Saya tidak akan membahas detail di sini. Kenapa? Karena kita sudah belajar di matek ya. Saya cuma ingin memperlihatkan di sini terkait aplikasi daripada penerapan yang ada di tabel ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan apa namanya, gelombang kotak-kotak ya. Ya kalau gelombang kotak-kotak, kalau kita lihat di sini adalah periode perulangannya ada di angka 2 dari 0 ya. Berarti kita bisa tahu T-nya sama dengan 2.
Kalau berbicara tentang domain frekuensi, berarti berbicara tentang omega 0 atau 2pi per T. Jadi kalau kita masukkan 2pi per 2 sama dengan pi. Berarti omega 0-nya adalah pi. Ingat, periodenya adalah 2. Nah, jadi kalau Anda masukkan dalam persamaan ini, sini 2, ini 2. Karena Anda berbicara satu periode, berarti 0 sampai T. Ya. Nah, ini yang ini sama aja ya. Jadi silakan Anda hitung sendiri karena sudah belajar di Matek ya. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit memperlihatkan gimana penerapan yang ada di tabel ya. Nah, kita lihat di sini ada cos NP. Sedangkan cos NP itu di tabel setara ini. Berarti kalau kita ganti ini, karena di sini minus, berarti bisa tukar tempat ya. Nah, ini setara dengan min 1 pangkat N. Kenapa kita ganti dengan ini? Supaya kita lebih mudah dalam menghitung A1, A2, A3, B1, B2, dan B3. Nah, kalau kita pakai cos, itu lebih ribet ya. Contohnya kemudahannya seperti apa? Nah, kita coba kalau dia ganjil ya. Nanti berarti 1, 3. Kalau genap berarti 2, 4. Nah, kalau kita hitung di sini, kalau dia ganjil, misalnya 1, ini 1, ini 1, berarti min 1 pangkat 1 adalah min 1. Ini jadi plus. Berarti 2 per pi N. Kalau Anda mengganti N-nya 1, bisa juga sama dengan 2 per pi. Berarti A1 sama dengan, B1 sama dengan 2 per pi. Kalau Anda ganti 2, nah kalau Anda ganti 2, ini pangkat 2, ini pangkat 2. Jadi min 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian kurang 1. Ya. Jadi 1 dikurang 1, 0. Makanya kalau digenap adalah 0. Itulah kenapa kita pakai ini, supaya kita mudah menghitung ketika kita ingin menguraikan B1, B2, dan B3. Kalau tetap kita pakai cos, bisa juga. Ya. Cuma agak sedikit ribet. Ya. Nah, setelah Anda mendapatkan ini, Anda sudah belajar Matek bahwa kita tinggal memindahkan ya istilahnya koefisien yang kita dapatkan ke dalam formula direct Fourier ya. Formulanya kan ada 2 ya. Ada umum, ada terurai ya. Kalau ini kan terurai. A0, ini B1, ini B2, B3, ini B5 ya. Hanya mana? Hanya 0. Hanya 0.
Kalau Anda pakai rumus umum, berarti cukup mencari A0 dan BN. BN-nya adalah ini. 2NP. 2NP. Oh, ini kan rumus umum ya. Dikali dengan sin NPT. Itu BN. Ini adalah BN sin NPT. Jadi rumus ini ya adalah ini. Kalau AN cos NPT. Ya. Nah, ini juga sama. Silakan di hitung-hitung sendiri ya. Pada intinya kita lihat perulangannya. Ternyata perulangannya ada di sini. Berarti T sama dengan 2. Kalau T sama dengan 2 berarti omeganya adalah Pi. Kalau omeganya dalam Pi, kalau Anda masukkan nanti di persamaan umum harus ganti menjadi Pi ya. Contoh tadi sebelumnya ya. Nah, ini omeganya diganti menjadi Pi. Ya. Harusnya kan sin N omega 0 T ya. Ini diganti menjadi Pi. Nah ini sama juga ya. Caranya sama. Dan saya akan memperlihatkan di sini proses pengubahan ya. Seperti ini. Cos NP diganti menjadi 1 pangkat N dikurang 1 ya. Karena di tabel ini. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan cara mengintegral ini. Nah, kita tahu bersama bahwa integral T sin AT adalah ini dt ya. Adalah 1/A² sin AT kurang dengan T/A cos AT. Gitu ya. Berarti kalau misalnya Anda mau integralkan integral dari T sin NPT dt, berarti A-nya di sini adalah NP. Nah, kalau A-nya NP ini, berarti Anda tinggal masukkan di sini. N² sin NP T, ini A ya, kurang T/NP cos NP T. Tinggal Anda masukkan, kalau misalnya di sini 01, Anda masukkan di sini T sama dengan 1, T sama dengan 0. Jadi semua yang ada T-nya ini
dimasukkan 1 dulu, baru dikurang, semua yang ada T ini adalah 0. Maka dapatlah persamaan ini. Nah, persamaan ini ada lagi cos NP. Kita bisa ganti menjadi min 1 pangkat N tambah 1. Gitu ya. Jadi Anda harus lihat di tabel ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang domain frekuensi, biasanya kita diminta untuk menggambar ya spektrum amplitudo dan spektrum fasa. Ya. Nah, berbicara tentang spektrum, berarti kita harus paham terkait dengan namanya pasor ya. Pasor itu korelasi dengan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu memiliki nilai real dan imajiner ya. Jadi kalau Anda mau ubah dari dari imajiner ke polar ya, Anda bisa gunakan rumus ini. Kalau ingin mencari sudutnya adalah ini. Itu ya. Jadi kuncinya di sini. Kita lihat coba ya. Nah, nanti inilah contohnya ya. Nah, ini adalah terkait dengan sifat-sifat daripada deret Fourier ya. Kenapa kita harus tahu sifat-sifatnya supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk menghitung koefisien dari deret-deret Fourier. Contohnya misalnya kita bisa mengidentifikasi bahwa deret Fourier tersebut adalah simetri genap ya. Kemarin juga waktu matek kita sudah belajar terkait dengan bagaimana sih deret Fourier itu genap atau ganjil ya. Anda bisa identifikasinya melalui perbandingan ya FT dan F min T ya. Kalau misalnya Anda ambil di sini sama di sini, berarti anggaplah di sini adalah kalau di sini T per 2, di sini adalah misalnya kita anggaplah ya T per 4 misalnya, ini min T per 4. Berarti kalau kita masukkan adalah T per 4 dan F min T per 4. Pada saat FT per 4 nilainya berapa? T-nya adalah misalnya ini ya. Ini.
Misalnya adalah A/2. Sedangkan pada saat dia minus T/2 juga A/2. Kalau dia sama adalah 6. Berbeda dengan kalau Anda simetris ganjil. Kalau Anda simetris ganjil, misalnya Anda di sini ya. Dengan di sini. Adalah misalnya T/4 ya. Ini T/4. Min T ya. Nah, pada saat T/4 nilainya adalah A. Kan T/4 nilainya adalah A. Pada saat min T/4 nilainya adalah min A. Ini tidak sama ya. Jadi adalah ganjil. Nah, kenapa kita harus tahu dia ganjil atau genap? Supaya kita tidak perlu menghitung semua dari misalnya dia genap. Kita tahu dia genap. Tapi kita tinggal menghitung A0 dan AN. Tetapi kalau dia adalah ganjil, maka kita tinggal menghitung BN. Ya. Jadi kalau diibaratkan ini adalah deret Borel genap. Nah, ini adalah deret Borel untuk fungsi ganjil. Saya kira paham lah ya, karena di mantek juga ada. Nah, ini adalah contoh-contoh sinyal yang Anda mungkin bisa hitung juga bahwa ketika saya menganalisa sinyal ini, benarkah hasil dari Borelnya adalah ini? Jadi kalau Anda ini BN-nya 0 ya. Jadi dia adalah simetris genap. Nah, ini A0 dan AN-nya 0, berarti dia adalah simetris ganjil. Silakan dicari ya, untuk latihan-latihan. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Di contoh soal nomor 2 tadi, Pak, yang persamaan cos MP, Yang mana ya? yang bentuk sinyal kotak, Pak. Yang ini? Yang di atas, Pak, di agak awal, Pak. Contoh soal kedua, Pak. Ini? Ini? Agak naik sedikit, Pak. Ini? Nah ini, Pak. Hmm. Agak bawah sedikit, Pak.
Hmm. Ke bawah, Ke bawah lagi Pak. sudah habis nih. Ini paling bawah ya? Yang bentuknya segitiga tadi Pak, yang T-nya sama Hah? dengan T yang bentuknya agak segitiga bukan kotak. Nah ini Pak. Ini? Nah, ya ini Pak. Agak ke bawah Pak yang di bagian akhir. Nah ini Pak. Yang 0 min cash min 0 min cos NP per NP. Itu kenapa cos NP-nya dijadikan min 1 pangkat N plus 1. Sementara cos NP Oh, itu itu. Hmm. sementara cos NP itu min 1 pangkat N. Kenapa ada plus satunya Pak? Ini pada dasarnya karena ada minus di depannya ya. Jadi pada dasarnya kalau Anda mau ubah ke dalam misalnya gini ya. Anda mau tetap begini bisa juga min ya. Min 1 pangkat N per NP. Ini bisa juga. Sama aja dengan ini. Karena ini ada variabel N. Jadi disetarakan dengan ini. Nanti kalau Anda masukkan masing-masing nilai ini dengan ini, ya, antara persamaan 1 dan persamaan 2, dia akan sama juga ya. Jadi boleh pakai ini, ya, boleh juga pakai ini. Tidak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Siapa tadi yang bertanya? Saya Pak Muhammad Fauzi Pak. Muhammad Fauzi. Berarti Muhammad Fauzi memperhatikan ya. Muhammad Fauzi. Ini berapa Muhammad Fauzi? 121130072 Pak. 0072. Iya Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya adalah ada namanya simetri setengah gelombang. Kalau kita lihat rumusnya adalah jika T ya, ini ya, bergeser ke kiri sejauh T per 2, maka nilainya sama dengan pada saat positif T. Jadi kalau kita lihat ini, T-nya bergeser sejauh T per 2. Berarti kalau misalnya kita acuannya ini ya, acuannya setengah periode atau T per 2, ketika dia bergeser sebesar minus T per 2, jadi kalau misalnya kita tengahnya ambil di sini, ini juga tengahnya. Ya. Anggaplah di sini A per 2, di sini min A per 2 ya. Nah, di sini misalnya min T per 4. Di sini T per 4. Nah, kalau kita masukkan di sini misalnya min T per 4 itu nilainya adalah ya, min T per 4 sama dengan F T per 4. Kalau kita lihat, ini adalah acuannya dari sini dan sampai sini aja, karena dia setengah periode ya.
atau setengah gelombang. Ini setengah gelombang. Jadi kita ngacunya ke setengah gelombang aja ya. Yang masuk area setengah gelombang itu adalah T per 4 dan min T per 4 yang kita mau bandingkan ya. Nah kalau misalnya ini nilainya adalah T per 4 adalah A per 2, ini A per 2, sedangkan nilai min T per 4-nya itu adalah min A per 2. Berarti A per 2 sama dengan min A per 2. Syarat ini terpenuhi. Itu ya. Berarti kalau dia simetris setengah gelombang, dia terpenuhi, maka dikatakan sebagai simetris setengah gelombang dalam ganjil. Jadi bentuknya adalah ini dan ini ya. Tetapi kalau dia simetris genap, dia bentuknya seperti ini genap, ini ganjil, tapi setengah gelombang ya, ini setengah gelombang. Ya. Maka ketika Anda mendapatkan kondisi seperti itu, ciri-cirinya adalah A0-nya 0. Ya. Ketika Anda mencari A0, dia adalah bernilai 0. Dan ketika nilai AN ada, nilai BN ada. Ya. Jadi kalau ada AN dan BN-nya berarti, tetapi A0-nya 0, berarti dia simetris setengah gelombang. Ya. Nah, kenapa kita fokus ke ganjil? Karena biasanya itu yang kita perhitungkan dalam sistem tenaga listrik itu harmonik ganjil ya. Di 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Harmonik ganjil. Harmonik ganjil ini terdiri atas AN dan BN. Itu simetris setengah gelombang ya. Dan pada saat kondisi di mana N-nya adalah ganjil. Ini ganjil juga. Kalau dia genap, N-nya genap, dia bernilai 0. Jadi kalau Anda masukkan persamaan, ada A0, ada AN, ada sin N omega 0 T, cos ya. Tambah BN sin omega 0 N T. Ini 0. Ini sisa ini. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh deret Fourier fungsi umum ya. Silahkan Anda coba-coba di rumah kalau misalnya gelombang seperti ini. Apakah benar deret Fourier-nya seperti ini ya. Itu juga ini dan ini ya. Silahkan dicoba-coba di rumah.
Selanjutnya ini saya sedikit berikan gambaran, tapi tidak detail, terkait dengan periode. Berarti kita fokusnya di periode. Gitu. Nah, kalau kita lihat, ini adalah periodenya sampai, perulangannya sampai di sini. Baru dia berulang lagi. Artinya, periodenya adalah 4. Kalau Anda mau cari omega 0-nya, berarti omega 0 sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi per 4 sama dengan pi per 2. Berarti Anda harus ganti ini menjadi pi per 2. Kemudian kalau Anda lihat di sini adalah dia adalah fungsi ganjil ya. Berarti mencari Bn saja. Rumus Bn adalah 2 per T integral 0 sampai T Ft sin n omega 0 P dt. Tapi karena kita di sini kepengen hanya mencari dari 0 sampai T per 2. Kalau T per 2 berarti sampai di sini kan. Ini adalah T per 2. Karena kalau dari sini ke sini adalah T. Nah, yang kerjakan ini, jadi boleh kerjakan sampai periode T, boleh. Setengah periode juga boleh. Silakan, tergantung dari kemauan Anda ya. Karena yang ngerjain soal ini hanya kepengen menganalisa setengah periode, maka dia harus ubah 2 per T per 2 integral 0 sampai T per 2. Berarti 4 per T integral 0 sampai T per 2. Makanya dia pakai rumus ini. T-nya berapa? 4. Silahkan dilanjutkan, caranya sama seperti biasa ya. Nah, sama juga ini. Dari titik 0 bentuknya seperti ini. Terjadi perulangan pada titik ini. Artinya kalau dia masuk ke sini, titik 4, dia terulang ya. Berarti T-nya juga 4. Maka omega 0-nya juga pi per 2. Dia menganalisa juga setengah periode. Berarti setengah periode adalah sampai titik 2. Atau dia ternyata menganalisa dari Anda ya. Jadi dia menganalisa hanya 0 sampai T per 2 ya. Jadi 0 sampai 1, 1 sampai 2. Dia cuma jabarkan nilai Ft-nya di sini ya. Pada dasarnya sebenarnya min 1, min 2 sampai min 1 ini ya. Min 2 ya. Itu pada dasarnya kita tidak gunakan juga ya. Nanti mulai ini juga ya. Intinya tergantung dari Anda mau analisa sampai di mana. Apakah setengah gelombang atau 1 gelombang. Dan pasti hasilnya sama ya. Kalau Anda analisa sampai di sini ya, sangat panjang ya. Jadi kalau cukup analisa sampai di sini nggak terlalu panjang persamaan-persamaan yang kita harus cari ya. Oke, silakan cari sama seperti cara-cara sebelumnya ya. Nah,
Ada juga namanya exponential Fourier ya. Jadi kita di sini Matek juga belajar ya. Jadi persamaan dari Fourier untuk eksponensial itu rumus umumnya adalah yang Anda harus ketahui adalah rumus umumnya ini. Ini ya. Kalau mencari Cn-nya ini. Jadi Anda harus kali dengan ini. Dan ingat ketika Anda mau ubah ke dalam pasor ya. So setelah Anda dapatkan nilainya, misalnya Anda sudah dapat nilai AN sudut 0 ya. Dengan menggunakan persamaan yang pasor tadi yang sebelumnya ya. Kalau AN itu kan sama dengan akar AN kuadrat ditambah N kuadrat ya. Kalau theta N sama dengan bintangan B per A. Tangan kayak tangan min inverse B per A ya. Nah ini rumusnya. Nah ini contohnya kalau eksponensial. Jadi kalau misalnya FT-nya adalah ini, kita diminta menganalisa 0 sampai 2 pi. Ya. 0 sampai 2 pi artinya periodenya adalah 2 pi. Periode adalah 2 pi. Kalau periodenya 2 pi, berarti omega 0-nya adalah 1. Anda tinggal masukkan rumus umumnya. Seperti ini, kemudian ganti ini menjadi ini, E pangkat T. Maka jadilah ini. Gitu ya. Setelah itu Anda lihat di sini. Sama-sama E. Jadi kalau misalnya E pangkat 2 dikali E pangkat 3 kan sama dengan E pangkat 2 tambah 3. Sama dengan E pangkat 5. Sama dengan ini. E pangkat T dikali dengan E pangkat min JNT. Ya, Anda tinggal jumlahkan ini dengan ini. Maka dapatlah ini. Yang bagaimana dapat ini? Kalau integral kan? Kalau integral dari E pangkat 5 kan 1/5 E pangkat 5. Sama juga ini. Jadi kalau ada E pangkat 1 dikurang JN T integral ya. Berarti 1/1 kurang JN E pangkat 1 kurang JN T. Maka hasil integralnya adalah ini. Tinggal Anda masukkan pada saat kondisi 0 dan 2 pi. Ya. Gitu ya. Nah, itu kalau Anda sudah dapatkan
Nah, sedangkan di tabel, nanti Anda cek di tabel ya. Nilai ini sama dengan 1. Jadi ketika kita masukkan dalam persamaan ulang, maka ini tinggal, ini kalau ini jadi 1 berarti tinggal E pangkat 2pi ya. Ini dikurang 1, ini baru kali dengan ini ya. Kalau Anda gunakan kalkulator, E pangkat 2pi dikurang 1, baru dibagi dengan 2pi, maka akan dapat 85. Baru dibagi dengan 1 kurang Cn. Nah sekarang bagaimana cara menentukan spektrumnya? Cara menentukan spektrum ada 2, ada namanya magnitud, ada namanya sudut pasa ya. Kalau magnitudnya kita harus hitung ini ya. Jadi magnitud itu adalah kita harus menghitung nilai daripada A besarnya ya. Kalau sudut pasanya kita harus menghitung tetanya. Nah kalau A besarnya tadi kan rumusnya kalau dia imajiner ya, kompleks, A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, kita lihat ini adalah A dikurang JB ya. Berarti 1 kuadrat ditambah min N kuadrat. Di atas sebenarnya ada juga ya. 8 kuadrat, ini akar ya. 8 kuadrat, 85 kuadrat, ditambah 0 kuadrat. Cuma karena di atas tidak ada imajinernya, maka tetap 85. Dan di bawah, berarti 1 ditambah N kuadrat ya. Akar. Maka dapatlah nilai magnitudnya. Ya magnitudnya ini ya. Kemudian nilai tetanya. Nilai tetanya itu didapat dari tangan ya. Di tangan kalau ini kan pasti sudut 0 ya. Yang di bawah ini adalah min tangan minus B. B-nya apa? Min N ya. Per 1 ya. Cuma kalau dia tangan minus dengan plus itu sama, berarti tetap menjadi tangan min N ya. Ini bukan min, inverse. Jadi kalau Anda masukkan dalam spektrum yang ini dengan ini, kalau misalnya dia 0 ya, 0 berarti 0 pangkat 2 0, akar 1 berarti 85. Pada saat N0 nilai magnitudnya adalah 85. Pada saat dia N sama dengan 1 nilai magnitudnya adalah. Begitu juga sudut pasangan ya. Pada saat 0 maka nilai sudut pasangnya adalah 0. Pada saat dia 1 nilai sudut pasangnya adalah ini. Dan seterusnya.
Jadi ini adalah spektrum dari apa namanya, deret Fourier eksponensial. Jadi kalau Anda nanti menganalisa dalam satu visualnya, yang nampak adalah ini. Ini. Jadi bahwa sinyal ini ternyata terdiri atas beberapa spektrum frekuensi ya. Ada F1, 2, 3, F4, dan F5. Sehingga bentuk begini. Sorry ya. Ini nah, selanjutnya bagaimana penerapan dalam aplikasi rangkaian listrik ya. Jadi pada dasarnya ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjut kalau gitu. Jadi pada dasarnya spektrum frekuensi spektrum apa namanya, deret Fourier itu kita bisa aplikasikan dalam rangkaian ya. Nah, dalam rangkaian listrik, elemen-elemen yang paling sering kita bahas adalah fungsi arus, fungsi tegangan, kemudian impedansi, ya. Tiga itu ya. Jadi makanya Anda harus perhatikan elemen mana yang sudah diketahui atau fungsi mana yang sudah diketahui, elemen mana yang sudah diketahui dan akan ditanya ya. Nah, kalau dia adalah fungsi tegangan terhadap waktu, maka perhatikan ini. Kalau dia adalah fungsi arus terhadap waktu, perhatikan ini. Kalau kita lihat keduanya ini berupa deret Fourier. Ya. Kalau deret Fourier kan cos n omega 0 t ya. Cos n omega 0 t. Tapi kita memperhitungkan di sini adalah pergeseran dari pasalnya. Maka ada theta n. Kalau dalam rangkaian listrik, makanya tadi kita belajar bilangan kompleks dan pasor ya. Nah, apa yang biasa kita hitung dalam rangkaian listrik terkait dengan deret Fourier itu adalah daya rata-rata dan nilai RMS. Jadi karena rumus fungsi tegangan adalah ini, fungsi arus adalah ini, maka kalau ingin menghitung daya tinggal kalikan fungsi tegangan dan fungsi arus. Berarti ini kali ini, ya. Kemudian PN kali IM, harusnya ini IM ya. Mungkin salah ketik kali ya. Kemudian cos theta n dikurang Tm ya. Artinya sudut pasa tegangan dikurang sudut pasa arus ya. Nah, kalau Anda ingin menghitung nilai RMS-nya, gunakan rumus ini.
Kalau Anda ingin menghitung daya disipasinya dalam satu nilai resistansi 1 ohm, ya, ini ya. Nah, kita coba lihat contohnya. Kalau kita lihat contohnya di sini ada rangkaian listrik, ya. Kemudian ada sumber arus, kemudian ada resistansi 10 ohm, kemudian ada kapasitor. Kemudian kita diminta untuk menentukan daya rata-rata yang disuplai pada rangkaian 1726 jika arusnya adalah nah, kalau kita perhatikan ini adalah IDC. DC ya. Kalau kita perhatikan ini adalah I1. Ini I3 ya. Kenapa I3? Karena kita identifikasinya 3, ini 1. Ini adalah kalau kita misalkan ini adalah theta ya, theta arus. Ini juga theta arus 1 ya. 1, kalau ini theta arus 2 ya. 3 maksudnya. Kita tulis dulu ya. Tulis dulu fungsi daripada arus ya. Karena kita akan pindah slide. T sama dengan 2 ditambah 10 cos T ditambah 10 derajat ditambah 6 cos 3 T ditambah 35 ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat kita diminta untuk menghitung daya rata-rata. Sedangkan kita tahu bersama bahwa daya itu adalah E kali I cos theta lah ya. Artinya apa? Kita harus ada fungsi PT, harus ada fungsi IT. IT sudah ada. Yang ini. PT-nya belum ada. Sedangkan rumus dari P itu adalah I kali Z. Ya. Jadi kita harus, ini sudah ada, impedansinya kita harus hitung. Ya. Supaya kita bisa hitung impedansinya, sama ya. Berarti ini kita paralel dengan ya. Karena dia dalam domain frekuensi, berarti XC sama dengan 1 per J omega C. Ya.
Berarti 1/J omega 2. Berarti ini diparalel dengan ini. Dapat ini. Ya. Paralelnya gimana? Anda tahu lah ya. Sudah belajar rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik 1. Setelah itu, karena kita berbicara dalam domain frekuensi ya, sebaiknya kita kalau kita gunakan ini bisa ya. Cuma agak ribet untuk melakukan perkalian dan pembagian. Supaya lebih mudah, maka kita gunakan pasor. Berapa pasornya ini? Kalau kita ini kan 10/2 kan sudut 0. Kan? Jadi tetap 10. Kalau ini magnitudenya 1/2 tambah 20 omega pangkat 2. Namanya 400. Kemudian ini sudut pasarnya. Tangan inverse 20 bagi 1 adalah 20. Maka dapatlah kita persamaan pasor tegangan. Ya, ini baru ininya ya. Nah, setelah itu kita ingin menghitung nilai-nilai koefisiennya. Istilahnya koefisiennya dalam direct current ya. Nah, ini diibaratkan sebagai koefisien A0. Ini sebagai A0 ya. Karena kita berbicara tentang frekuensi, berarti kita anggap sebagai omega 0-nya sama dengan 0. Karena komponen DC itu tidak memiliki frekuensi atau frekuensinya sama dengan 0. Maka ketika kita masukkan omeganya 0 di sini, kalau arusnya kan kita sudah tahu ya, arus DC-nya adalah 2. Ini arus DC. Kemudian arus ke satunya adalah 10 sudut 10. Ya. Kemudian arus ketiga adalah 6 sudut 35. Yang di bawah ya. Ini ya. 6 sudut 35 ya. Tinggal tegangannya. Tegangannya adalah kita pakai persamaan ini untuk menghitung tegangan. Pada saat omeganya 0, berarti 400 kali 0, 0. Gitu ya. 400 dikali 0, 0. 10 kali 2, ini kita kali 2. Kemudian ini tangan 0. Nah, pada saat ini 0, ini 0, ini 1 ya. Ini 1 sudut 0, ini 20, berarti P-nya adalah 20. Pada saat omeganya 1, berarti kita harus ganti omega jadi 1. Ini menjadi 1. Ini juga menjadi 1. Ini menjadi berapa? 10 sudut
10. Maka dapat ini. Hasilnya ini. Begitu juga pada saat omega sama dengan 3 ya. Sama ya. Nah, setelah kita dapat nilai-nilai koefisien ini, jadi koefisien DC, I1, I3, ya. Kalau Anda mau hitung I5 juga bisa. Ini I2, I1, ini I3, ini P1, ini P3. Ini DC, ini DC. Koefisiennya ya. Maka Anda sudah bisa membuat fungsi uraian dari deret Fourier tegangan. DC-nya di sini 2, tegangannya 20. Berarti kalau tegangan 20, berarti di sini 20. Kemudian P1-nya adalah 5 cos T dikurang. Kemudian 3 adalah 1 sudut ini. Ya. Karena Anda sudah mendapatkan arus dan tegangan, Anda tinggal kali. Jadi kalau arusnya adalah tadi 2 ya, ini 2, tegangannya 20, berarti 2 dikali 20. Kemudian 1/2 dikali dari N1 sampai tabar hingga. Ya. Kita mulai dulu dari P1, I1. P1 berapa? 5 dikali 10. Jadi magnitudenya dulu ya. 5 kali 10. Setelah itu sudut pasangnya min 77. Nah, ini berubah menjadi plus. Baru dikurang dengan ini masing-masing ini dikali dengan minus ya. Untuk membentuk persamaan ini. Ini juga dikali dengan minus ya. Jadi ini minus dikali plus, minus jadi plus ya. Dikurang, ini jadi minus 10. Ditambah 1 dikali 6. Jadi ini 1 dikali 6. Jadi magnitudenya dulu ya. 1 kali 6 cos. Ingat ini dikali minus menjadi 54,04. Ini menjadi min 35. Maka ini menjadi 54. Ini dikurang dengan min 35. Jadi Anda pakai kalkulator akan mendapatkan. Nah sekarang ditanya berapa daya yang diserap oleh resistor. Nah, kalau rumus daya ya, jika dihubungkan dengan resistor kan sama dengan P sama dengan I kuadrat R ya. Atau P per R kuadrat kali R. Atau P kuadrat per R. Jadi kita bisa menggunakan rumus P kuadrat per R. Nilai R-nya berapa? Nilai R-nya tadi di rangkaian adalah 10. Kemudian P-nya PDC berapa?
20. Kemudian P1 berapa? P1 5. Kemudian P3 berapa? P3 adalah 1. Ya. Gitu ya. Maka daya yang diserap oleh resistor sebesar 41,5. Jadi hampir semua daya diserap, bukan hampir 100% kayaknya. Karena dayanya ini daya rata-rata, jadi daya yang diserap oleh resistor merupakan daya rata-rata dari rangkaian ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti pertemuan selanjutnya adalah hari Rabu ya? Iya Pak, hari Rabu. Oke. Jadi pertemuan 13 ya? Nah, pertemuan 13 nanti saya masih tetap ngajar ya. Pertemuan 13, nanti pertemuan 14, 15 itu adalah Student Learning Center ya. Jadi mahasiswa yang akan melakukan persentase. Ya. Persentasenya apa? Nanti saya akan bagi kelompok ya dari daftar ini. Karena 2 kali pertemuan untuk Student Learning Center, masing-masing tim ya, masing-masing tim itu ada 1 kali pertemuan, anggaplah 3 kelompok, berarti kita bagi 6 kelompok ya. Jadi 54 dibagi 6. Berapa itu? 9. Jadi silahkan cari masing-masing temannya 9 orang. Ya. Nanti hubungi ketua kelasnya. Bahwa kelompok saya timnya ini. Ya. Nanti ketua kelasnya, Yosef. Iya, Pak. Nanti ketua kelasnya yang tentukan yang mana kelompok 1 sampai 6 ya. Jadi pada saat pertemuan 14, kelompok 1 sampai 3. Ya. Pertemuan 15, kelompok 4 sampai 6. Ya. Materinya itu adalah sudah punya buku Sadiko enggak? Ada, Pak. Oke. Jadi kita acuannya di buku Sadiko ya. Sadiko.
Jadi itu apa namanya, nilai di sini ada dua ya dalam tugas. Ini tuh nilai tugas ya. Dan saat persentase itu adalah dianggap sebagai nilai kuis. Di kemampuan kelompok Anda untuk menjawab atau memberikan tanggapan secara mewakili kelompoknya itu masuk nilai kuis. Maaf Pak, tadi ada berapa materi Pak? Bab 9. Nah, saya perlihatkan dulu ya. Jadi materi bab 9 ya. 9. Silakan kalian rangkum maksimal 30 slide. Maksimal ya. Maksimal 30 slide. Ya boleh lebih ya. Jadi kalian silakan cari literatur, tidak harus sama di buku ini, tapi intinya membahas tentang two-port network. Ya. Jadi kalian untuk kelompok 1 sampai 3 itu adalah hari Kamis minggu depan. Kelompok 4, 5, 6 adalah Kamis berikutnya ya. Oke, silakan ketua kelasnya. Silakan kalian menghubungi ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya akan undi kelompok mana yang akan jadi kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Daripada saya kasih tips, lebih bagus saya nilai dari sini ya. Saat diskusi. Baik, Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Oke, berarti ini dari pertemuan selanjutnya ini kelompok 1 sampai 3 bahas tentang two-port network. Baru nanti pertemuan selanjutnya 4, 5, 6 itu bahas yang ini lagi atau materi baru lagi Pak? Ini juga. Oh, berarti 6 kelompok itu bahas two-port network. Ya. Two-port network. Oh, berarti setiap pertemuannya akan membahas materi yang sama gitu ya Pak ya? Oke, dan sama. Mungkin nanti pembagian kelompoknya saya bagikan ke Bapak dulu, nanti kalau sudah Bapak hasilkan nanti baru saya publish ke teman-teman ya Pak. Oke, silakan ketua kelasnya atur dan undi siapa yang masuk ke kelompok 1. Jadi setiap orang itu mencari mau masuk di kelompok temannya siapa. Ya, masing-masing mencari tadi berapa orang ya satu kelompok ya? 9 ya? Kan 54 dibagi 6. Iya. Jadi 9. Jadi masing-masing orang itu mencari bagaimana supaya kelompoknya menjadi 9. Silakan koordinasi. Jadi kalau misalnya ada yang tidak masuk daftar, berarti tidak mencari kelompok ya. Silakan tanggung sendiri. Jangan nanti selesai kalian presentasi baru mau masuk di kelompok yang bersangkutan, itu tidak boleh ya. Karena saya menuntut di sini adalah kerjasama tim ya. Jadi jangan karena teman nanti di belakang baru dimasukkan ya. Silahkan cari masing-masing mau masuk di kelompok mana, dan data yang valid itu adalah
data di ketok kelasnya ya. Jadi silakan hubungi ketok kelasnya apakah terdaftar atau tidak ya. Kalau tidak terdaftar berarti salah Anda ya. Tidak menghubungi ketok kelasnya ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya absen dulu. Apakah Fauzan ada? Fauzan? Ada. Kemudian Antonius? Hadir, Pak. Antonius telat ya? Iya, Pak. Tadi masih mencari-cari sinyal, Pak, pagi-pagi. Kemudian Muhammad Haris? Ada. Kemudian yang tidak hadir hari ini, tolong disampaikan ke kotalasnya ya, umumkan di ini ya, di angkatannya ya, untuk kelas ini. Ah, baik, Pak. Panca? Panca ada? Tidak juga. Kemudian Araka? Ada Pak. Tadi ke kamar mandi saya Pak. Maaf. Oke. Kemudian Mona Ratu Oscar? Hadir, Pak. Oke. Mona kenapa terlambat? Sinyal smartphone di kampung saya hilang tadi. Bila. Muhammad Alpareza? Izin Pak, Raka kok merah Pak? Hah? Punya Raka, Pak Raka. Kakak hadir? Iya Pak. Muhammad Alpareza? Hadir Pak. Bayu Permadi? Bayu? Kemudian Habil Furkan? Berarti tidak ada. Oke, silakan ketua kelasnya diambil screenshot. Dan boleh on cam. Mungkin nanti kelompoknya akan saya bagikan maksimal malam ini nanti ya. Akan saya kirim di grup. Boleh on cam semua? Bentar. Di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, dari slide kedua. Cukup Pak. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ketua kelasnya dan adik-adik mahasiswa di sini atas kehadirannya. Jangan lupa koordinasi yang baik dengan teman-teman kelompoknya. Jangan sampai kejadian Anda tidak masuk dalam kelompok tersebut dan nanti terakhir setelah selesai pekerjaan baru Anda mau dimasukkan ya. Karena kalau Anda tidak ikut berarti tidak ikut terlibat, artinya Anda bibit-bibit orang yang tidak bertanggung jawab ya. Terus yang kedua, saat persentase nanti tolong siapkan moderator. Jadi moderator itu sifatnya tidak perlu menjawab, cukup mengarahkan bagaimana supaya tim Anda aktif, artinya diskusi Anda menjadi aktif ya. Karena saya juga menilai dari jangan sampai misalnya Anda presentasi teman Anda tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang menanggapi. Ya. Upayakan bagaimana diskusi Anda menjadi hidup. Kalau misalnya ada teman Anda yang ingin menjawab, mungkin bisa mengarahkan ya. Misalnya si A tolong kalau pertanyaan seperti ini mungkin bisa dijawab gitu ya. Jadi hidup diskusi kita itu hidup ya. Karena kenapa saya menerapkan juga Student Learning Center supaya kalian juga ada
kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk belajar mandiri, dan kemampuan untuk berpikir kritis ya. Karena kalau semuanya ilmu itu disuapi dari dosen, nanti malah Anda kurang kritis berpikir. Ya, silakan. Jangan lupa juga notulensi ya. Notulensi karena siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, semuanya tercatat dalam notulen ya. Karena mungkin saja misalnya saya luput dari pada saat diskusi, saya tidak dengar misalnya ya. Dengan adanya notulensi itu saya akan melihat bahwa oh ternyata yang bertanya ini, yang menjawab ini ya. Saya akan berikan poin semua ya. Terus pada saat persentase mungkin tidak usah semuanya ya. Cukup diwakilkan mungkin misalnya 9 orang hanya 3 orang. Yang lain mungkin bisa support ke menjawab misalnya ya. Apa? Nggak harus persentase semua ya. Kalau persentase semua malah kurang efektif ya. Karena mungkin yang jago persentase siapa kira-kira? Silakan. Itu aja ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Ya.